Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, hadirin jamaah sidang subuh yang berbahagia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan bagi kita, senantiasa memberikan istiqomah bagi kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjadikan kita menjadi hamba-hambanya yang taat sampai dengan kita nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rasanya kurang pantas ya kalau pagi hari ini memberikan materi ini, karena sudah banyak sekali materi-materi yang diberikan oleh para asatid di waktu-waktu yang telah kita lalui di bulan Ramadan ini. Pagi ini saya ingin mengajak hadirin jamaah sidang subuh yang berbahagia untuk sama-sama kita belajar tentang Al-Qur'anul Karim, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan salah satu fadilah bulan Ramadan itu menjadi syahrul Quran. Allah sebut di dalam surat Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu apa? Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, Allah lengkap di sana menjelaskan fungsi-fungsi Al-Qur'an itu. Dan memang Al-Quran ini turun di bulan Ramadan. Ya, Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Baik itu turun langsung dari Allah Subhanahu wa taala ataupun turun secara berangsur-angsur ya melalui perantaraan malaikat Jibril. Pagi ini insya Allah kita akan melakukan program yang tidak biasa. Kita akan talaki, melibatkan seluruh organ yang Allah karuniakan buat kita, gitu ya. Jadi nggak hanya saja saya yang di depan yang memberikan materi, namun hadirin jamaah semuanya ikut kemudian mendapatkan keberkahan Al-Quran, mendapatkan pahalanya. Bukan hanya pahala mendengar, tapi pahala praktek langsung. Karena beginilah para ulama-ulama terdahulu mewariskan bagaimana mengajarkan Al-Quran. Ya pada intinya bukan lewat mushaf. Dulu pada intinya bukan lewat mushaf, lewat talaki langsung. Karena kemampuan orang-orang terdahulu itu menghafalnya luar biasa. Apalagi bangsa Quraisy, ya. Suku Quraisy itu luar biasa. Kalau menghafal satu bait syair itu cepat sekali, ya. Berpuluh-puluh bait syair dia bisa menghafal dengan kecepatan yang luar biasa. Kita karena bukan suku Quraisy wajar kalau kita talakinya yang mudah saja, yaitu Al-Fatihah. Ya. Tapi meskipun mudah, Al-Quran ini memiliki sesuatu yang luar biasa fadilahnya. Mohon izin, boleh saya duduk saja di kursi supaya bisa terlihat bagaimana cara mengucapkannya nanti? Boleh? Ya. Aduh, punten para asatid ini ya. Baik, kita akan mulai talaki. Kita perlahan-lahan saja surat Al-Fatihah. Kita akan melakukan talaki dengan seluruh bacaan yang diajarkan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW lewat berbagai jalur, ya. Karena yang selama ini kita kenal, kita biasa membaca lewat satu jalur saja, satu riwayat saja, dan satu qiraat saja. Padahal Al-Quran yang mutawatirah itu ada 10 qiraat. Jadi kita baru belajar 1/10 qiraat. Ya, dari riwayatnya ada 20, kita berarti belajar 1/20-nya dari riwayat. Dan dari toriknya ada 980 torik. Diringkas oleh Ibnul Jazari 980 torik. Dan kita baru belajar satu ya. Jadi 1/1000. Ya, itu yang kita baca. Jadi betapa luasnya Al-Quran itu bagi kaum muslimin yang harus dipelajari. Baik, kita langsung saja mulai untuk mengefisienkan waktu. Tapi sebelumnya tes suara, cek sound ya. Lewat ta'awud dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yuk, 1 2 3. Ya, masih beda-beda ya. Hanya disamakan dulu. Yang kita gunakan irama nahawan saja, nagom nahawan ya, nagom nahawan.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Masih terdengar nirrohim ya, nirrohim ya, kecil, nirrohim. Ya ulang, Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3. Ya, udah ada perbaikan ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, bukan ngalamin ya, tapi alamin. Alamin, bukan ngalamin ya. Ngalamin peristiwa, ngalamin masa lalu, itu ngalamin. Alamin ya. Bukan alham, tapi alham. Kalau alham nanti matanya jadi berubah ya, berubah total itu maknanya. Ya, binasa ya, rusak. Alham. Kalau alham segala puji. Nah, jadi fatal sekali ya. Makanya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yuk, 1 2 3. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, nahnya mana? Itu riwayat. Ya, Rasulullah diajarkan seperti itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Minnya jangan kepanjangan. Kalau ada nah, minnya jangan kepanjangan, ya. Minah seperti itu. Minah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, bagus. Itu dari riwayat Abu Ya'qub, ya. Menambahkan tak marbutoh di belakangnya, ya. Ar-Rahmanir Rahim. Yuk, Maliki Yaumiddin. Kok terasa aneh ya? Mungkin ada yang seperti itu. Betul? Ya, betul? Ya. Karena ini jarang dibaca kita ya, karena kita menggunakan riwayat hafaz. Sedangkan bacaan Maliki Yaumiddin pendek itu digunakan oleh 5 imam ya, 5 imam selain hafaz. Maliki Yaumiddin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Yuk, 1 2 3. Ya, ada beda-beda, ada yang mimaliki, bukan mimaliki, tapi Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin.
yaumiddin. Nah, ini Imam Nafi membaca seperti itu ya. Imam Nafi lewat qaulun ya riwayatnya. Ulang. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Yuk. Ya, jadi mimnya diidghamkan ya, mimnya him, tapi nggak pakai ditekan ya. Him maliki seperti itu, diidghamkan. Sekarang kita yang panjang. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Yuk. Mulai ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sampai akhir ini banyak perbedaan antara imam. Tapi kita akan coba jamak kubro semua riwayat yang ada. Ya. Kita sampai mana nih? Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, 1 2 3. Nah, ini sepakat semua ulama ahlul qura ya, tidak ada perbedaan. Jadi nggak ada yang beda mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bukan iyyaka na'budu atau seperti apa, tapi iyyaka na'budu ya seperti itu. Itulah riwayat. Tidak ada perbedaan. Semua ulama ahlul qura mutawatirah semua sama. Mulai ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Yo. Ihdinas siratal mustaqim. Shad ya. Ihdinas siratal bukan, tapi siratal ya. Bukan ihdinas, tapi ihdinas bukan ihdinas. Tapi ihdinas siratal mustaqim. Yuk, 1 2 3. Ihdinas siratal mustaqim. Ada riwayat yang menggunakan sin ya. Jadi shadnya diganti sin. Ihdinas siratal mustaqim. Yo, 1 2 3. Ihdinas siratal mustaqim. Masih ada yang pakai shad. Suaranya kedengeran dari sini. Ihdinas siratal mustaqim. Yang ketiga, shad ya, pengucapannya shad, tapi yang keluar huruf zain. Ini namanya ismam. Mengismamkan shad ke zain. Ihdinas siratal mustaqim. Yo, 1 2 3. Nah, mulai berbeda. Ini kenapa riwayat yang ini jarang dipakai? Karena memang mengalami sesuatu yang susah pengucapannya. Hanya suku-suku di Arab, di Jazirah Arab waktu itu, suku-suku tertentu yang hanya bisa mengucapkan seperti itu. Nggak bisa mengucap shad dia. Nggak bisa mengucap shad, nggak bisa mengucap sin juga nggak bisa pada lafadz sirat. Makanya dia hanya bisa mengucap zero. Diajarkan sirat nggak bisa. Diajarkan sirat nggak bisa. Tapi dia hanya bisa zero, tapi mulutnya shad. Maksudnya seperti itu. Dan ini tidak merubah makna. Karena Rasulullah diturunkan dengan 7 harf. 7 harf. Ya. Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah dengan 7 huruf. Itulah yang kita kenal, banyak kenal dengan qiraah sab'ah. Seperti itu ya. Ihdinas siratal mustaqim. Yuk, 1 2 3. Ihdinas
Pertama sod, kedua sin, ketiga ismam, sod ke zain. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah ini sod biasa. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Aneh ya, aneh. Ada yang terdengar aneh. Kenapa jadi alaihum? Ya, sebagian imam membaca seperti itu. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yuk, 1, 2, 3. Shotnya diganti sin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sin kemudian hum. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kemudian ismam yang terakhir. Zirot hum, nggak ada zirot him, nggak ada. Zirot pasti hum. Kenapa gitu? Itu riwayat. Tidak bisa dirubah riwayat itu. Seperti itu turunnya Al-Quran. Ziratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan makdu ya, tapi maghdu. Maghdu ya, bukan makdu, bukan makdu ya, tapi maghdu. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, ada yang masih tetap ngotong alaihim. Padahal udah jelas alaihimu. Loh, aneh. Ya seperti itulah riwayat. Seperti itulah Al-Quran diturunkan. Karena ada yang suku, kembali lagi, ketika diajarkan alaihim, dia nggak bisa mengucap alaihim. Misalnya alaihimu, ya. Nanti semua, hampir di Al-Quran banyak nanti semua. Ilaikumu, ya. Seperti itu. Jadi suku memang ada yang nggak bisa. Makanya Al-Quran diturunkan dengan mudah, untuk mempermudah mengucapkannya, sehingga semua suku bisa mengucapkannya. Ya, termasuk kita. Suku yang dikatakan oleh Rasulullah Ajam. Ya, suku aja seluar lain bangsa Arab. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Munya diayun. Alaihimu
Ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Terakhir yang diriwayatkan Abu Yakub, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ada yang masih pakai him, nggak boleh pakai him tapi belakangnya nah, nggak boleh ya, nggak boleh secara riwayat, nggak boleh, nggak ada riwayatnya itu, riwayat Geraha Bukit nggak ada ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini jam'an kubro atau jamak kubro yang biasa untuk mengajarkan qiraah asyroh ya. Jadi biasanya lewat seperti ini dulu, Fatihah dulu ya. Kalau dibaca Al-Qur'an pakai asyroh lama sekali, bisa seminggu selesai 30 juz. Itu juga terus menerus dibaca, tak berhenti ya. Inilah qiraat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat, kemudian para sahabat mengajarkan tabi'in, dan tabi'in mengajarkan kepada ulama qiraat. Ulama qiraat itu biasanya statusnya di bawah tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Jadi mereka termasuk generasi-generasi yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW menjadi generasi yang mulia. Ya, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi wasilah kita untuk jauh lebih mencintai Al-Qur'an. Ternyata Al-Qur'an yang kita dengar selama ini ternyata baru sebagian kecil dari Al-Qur'an yang diturunkan pada Rasulullah SAW oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui perantaraan malaikat Jibril. Ya, dan rasanya kita masih terlalu jauh sekali, terlalu jauh, terlalu kecil ya dibandingkan dengan keluasan samudra Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun yang selain hanya qiraat, bukan hanya qiraat, yang terpenting adalah bagaimana kita menjaga interaksi kita dengan Al-Qur'an, kemudian kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, mudah-mudahan saya doakan semua yang hadir di sini tetap istiqomah berinteraksi dengan Al-Qur'an dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menghafalkan Al-Qur'an, bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan mempersembahkan hafalan-hafalan Al-Qur'annya nanti. Ya, kurang lebih demikian, karena kalau dibahas panjang sekali soal qiraat ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.